wabarakatuh. Nama saya Ayu Muslihah dengan NIM 2411391. Baiklah, di sini saya sebagai kelompok 10 yang akan memenuhi tugas kuliah Tari Tasrik dengan judul Islam Nusantara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam makalah saya. Salah satunya yaitu masuknya Islam di Nusantara. Sejak zaman prasejarah, pendudukan Kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengerugikan laut lepas. Sejak awal Masehi, sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara Kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daratan lintasan yang penting antara Cina dan India. Sementara itu, pola dan jangkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan di Sumatera dan kemudian dijual kepada para pedagang asing. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan di Jawa antara abad ke-1 dan abad ke-7 Masehi sering diasingkan para pedagang seperti Lamuri, Barus, dan Palembang. Pedagang-pedagang Muslim asal Arab, Persia, dan Hindia juga ada yang menjadi kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah. Malaka jauh sebelum ditaklukkan Portugis merupakan pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Melalui Malaka, hasil hutan dan rempah-rempah dari seluruh pelosok Nusantara dibawa ke Cina dan India. Kemudian di sini juga ada proses Islamisasi di Nusantara. Proses Islamisasi di Nusantara memang tidak berhenti sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, tetapi terus berlangsung karena intensif dan berbagai cara dan saluran. Saluran-saluran Islam tersebut ialah yaitu salah satunya yaitu kayak saluran perdagangan pada tarikh permulaan, saluran Islamisasi dan perdagangan, kesibukan lalu lintas, perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-6 Masehi, membuat pedagang-pedagang Muslim turun ambil bagian dari perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, timur, dan benua Asia. Kemudian di sini ada saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putra-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diislamisasikan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim dan anak-anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati, karena Raja Adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Demikian yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Nyai Kawunguten, Prawijaya dengan Putri Campa yang menurunkan Raden Patah. Kemudian di sini ada dari saluran dakwah juga yang dilakukan oleh mubaligh yang berdagang bersama para pedagang. Para mubaligh itu bisa juga para sufi. Kemudian di sini juga ada penjelasan selanjutnya yaitu strategi penyebaran Islam di Nusantara. Jadi dalam penyebaran Islam di Nusantara terdapat berbagai strategi yang dilakukan sehingga Islam lebih mudah diterima dibandingkan dengan agama lain. Strategi yang dilakukan
bermacam-macam dan tidak terdapat unsur-unsur paksaan di antara strategi penyebaran Islam tersebut, yaitu yang pertama ada melalui jalur perdagangan. Jadi awalnya tuh Islam merupakan komunikasi kecil yang kurang berarti, interaksi antara pedagang muslim dan berbagai negeri Islam, Arab, Persia, anak bawah India, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunikasi Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat muslim. Selain berdagang, para penyebar agama Islam dari berbagai kawasan tersebut juga menyebarkan agama yang dianutnya dengan menggunakan sarana pelayaran. Kedua, melalui jalur dakwah bisa. Terus jadi kalau melalui jalur dakwah itu kayak seperti bin al-hal yang dilakukan oleh para mubaligh yang merangkap tugas menjadi pedagang. Proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individual. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dan memperhatikan kebersihan dalam bergaul mereka. Terus ketiga di sini bisa melalui jalur perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang muslim mubaligh dengan anak bangsawan Nusantara, berawal dari kecakapan ilmu pengetahuan dan pengobatan yang didapati dan dituntun hadis Nabi Muhammad SAW. Terus di sini juga ada melalui jalur pendidikan. Setelah kependudukan para pedagang mantap mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandara-bandara seperti Gresik. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit Islam Nusantara sebagai praktik keislaman di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara pada masa perdagangan terjadi karena adanya portabilitas siap pakai, sistem keimanan Islam, asosiasi Islam dengan kekayaan, sehingga bisa memakaikan peran penting dalam bidang politik, entitas lokal dan bidang, sehingga bisa memainkan peran penting diplomatik, kejayaan militer, memperkenalkan tulisan, mengajarkan penghafalan, kepandaian dalam menyembuhkan dan mengajarkan tentang moral. Melalui sebab-sebab tersebut, Islam cepat mendapat pengikut yang banyak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pandangan Muslim asal Arab, Persia, India diperkirakan telah sampai ke Nusantara untuk berkembang sejak abad ke-7. Ketika Islam Timur Tengah melalui berkembang keluar dari Jazirah Arab, Teluk Oman, Teluk Persia sehingga di Gujarat, terus ke Latuk Banggala, Amau, langsung ke Selat Malaka, terus timur ke Cina atau sebaliknya dengan menggunakan angin musim untuk pelayanan pulang pergi. Ada indikasi kapal-kapal Cina juga mengikuti jalur tersebut pada abad 9. Demikian juga kapal-kapal Nusantara mengambil bagian dalam perjalanan ini pada zaman Sriwijaya. Pandangan dari penduduk Nusantara telah mengunjungi pelabuhan pantai Cina dan pantai timur Afrika. Menurut J.C.
Van Laut diperkirakan sejak 974 Masehi. Telah ada koloni Arab di barat Laut Sumatera, yaitu di Barus. Namun menurut Taufik Abdul Fada, masa itu belum ada bukti bahwa di tempat-tempat yang disinggahi pandangan Muslim sudah ada pribumi Nusantara. Yang bagaimana Islam diundang para pemeluk Islam itu adalah para pedagang Muslim luar yang singgah dan tinggal mengantarkan untuk menunggu angin musim yang akan mengantarkan kembali ke negeri mereka.